tentang pengusutan, penuntutan, pemeriksaan perbuatan korupsi pidana, dan penilikan harta benda. Setelah 1 dekade, undang-undang tersebut kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada era reformasi diterbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang sekaligus mengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Sejalan dengan tuntutan reformasi yang mengkehendaki pemerintah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme pada tahun 2002 juga berhasil dibentuk lembaga independen Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, Indonesia juga telah menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang korupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada tahun 2003 yang kemudian dilanjutkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan UCNC tahun 2003. Bapak Ibu sekalian, pada aspek substansi pengaturan, kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berarti tahun ini telah berusia 22 tahun. Selama kurun waktu tersebut tentu telah terjadi begitu banyak perubahan dan perkembangan masyarakat yang sangat besar pengaruhnya terhadap upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Salah satu yang cukup signifikan adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang korupsi yang sebagaimana telah dikemukakan telah kita ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang UNCAC tahun 2003. Terdapat tindakan kejahatan yang diperkenalkan oleh UNCAC yang saat ini belum terdapat dalam pengaturan nasional, seperti penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik, trading influence, illicit enrichment, dan penyuapan di sektor swasta. Keempat kejahatan ini meski belum diatur sesungguhnya telah terjadi di Indonesia. Pengaturan yang belum memadai tentunya menyebabkan penindakan dan penegakan terhadap kejahatan ini sulit dilaksanakan. Keinginan menguatkan pemulihan kerugian negara juga masih mengalami banyak kendala. Pengaturan mengenai penyitaan dan perampasan aset sangat memerlukan banyak pembaharuan. Loophole dalam pengaturan yang ada saat ini telah menyebabkan terbukanya kesempatan bagi pelaku tindak pidana korupsi melakukan manuver-manuver yang menghindarkan penyitaan atau pembayaran uang pengganti. Selain itu, pengelolaan benda sitaan pada tindak pidana korupsi yang berskala besar yang dijumpai belakangan ini menimbulkan kompleksitas tersendiri karena dapat menimbulkan biaya pengelolaan yang tinggi, bahkan menurunnya nilai benda sitaan seperti aset-aset berupa tanah, perkebunan, perusahaan, pabrik, hotel, gedung perkantoran, juga saham-saham dan sebagainya. Dalam sidang tahunan ALKO ke-61 yang lalu di Bali, di mana saya tunjuk sebagai Presiden ALKO yang ke-61, kita juga mendorong Asset Recovery Expert Forum yang telah disetujui ALKO, dan ini barangkali menjadi penting dalam upaya-upaya kita untuk terus berjuang mengenai aset recovery di luar negeri. Bapak Ibu sekalian, ini hanyalah sedikit gambaran yang menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sangat memerlukan jurus pembaharuan yang jitu. Pembaharuan substansi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan untuk mendukung optimalisasi upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi. Pembaharuan peraturan perundang-undangan ini tentunya juga harus didukung komitmen dan kesungguhan dari seluruh pemangku kepentingan, terutama lembaga-lembaga negara dan pemerintah yang memiliki peran dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Mengapa komitmen dan peran serta yang nyata ini sangat diperlukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi?
Karena meskipun dapat dikatakan kita telah memiliki perangkat hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang cukup lengkap, namun seperti diketahui bersama, di awal tahun 2022 kita mendapat berita bahwa telah terjadi penurunan skor Corruption Perception Index CPI negara Indonesia sebesar 4 poin dari tahun sebelumnya, yakni dari skor 38 menjadi 34, peringkat 110 dari 180 negara. Hal ini tentu juga menjadi perhatian Bapak Presiden, sehingga perlu dilakukan upaya koreksi dan evaluasi pemerintah agar kedepannya IPK dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Kondisi beberapa tahun belakangan tindak pidana korupsi terungkap memiliki skala dan dampak yang mencengangkan. Pada tahun 2022, misalnya terdapat 597 kasus korupsi dengan total kerugian negara 42,727 triliun. Data ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi Indonesia masih belum mencapai hasil yang diharapkan. Tingkat kejahatan korupsi Indonesia masih menunjukkan tren yang tinggi. Deretan kasus-kasus besar yang terjadi belakangan ini seolah menunjukkan fakta bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi selama ini belum mampu memberikan efek jerah, baik yang dilakukan kepolisian, kejaksaan maupun KPK. Tindak pidana korupsi terus berkembang dari segi kompleksitas, modus operandi, serta cakupan kejahatannya. Kondisi menuntut kita melakukan evaluasi terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi yang selama ini telah dilakukan. Kita perlu terus melakukan identifikasi dan pemetaan hal-hal yang memerlukan pembaruan dan perbaikan baik pada aspek substansi hukum pengaturannya maupun kelembagaannya. Bapak Ibu sekalian, pembaruan juga diperlukan pada aspek kelembagaan, sinergitas lembaga penegak hukum, yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi harus semakin kuat ketika berhadapan dengan kompleksitas dan cakupan kejahatan korupsi yang semakin besar. Koordinasi lembaga baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah harus terjalin kokoh dan kompak sehingga dapat bergerak cepat dan terkoordinasi dengan baik untuk menindaklanjuti tindak pidana korupsi. Penguatan koordinasi dan sinergitas juga perlu dilakukan terhadap pencegahan tindak pidana korupsi. Strategi pencegahan hendaknya terus menjadi bagian penting sesuai dengan tipologi kejahatan-kejahatan yang terjadi agar dapat efektif. Setiap lembaga harus secara serius dan konsisten melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan cara ini kita dapat memangkas tindak pidana korupsi di hulu dan meringankan beban penegakan hukum pada hilirnya. Pengadilan tindak pidana korupsi sebagai komponen dari sistem peradilan pidana juga terus diperkuat. Mahkamah Agung telah berupaya untuk terus meningkatkan kualitas putusan pengadilan tindak pidana korupsi dengan mengeluarkan berbagai peraturan Mahkamah Agung untuk mengurangi disparitas putusan seperti Perma nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan, pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perma nomor 5 tahun 2014 tentang pidana tambahan, uang pengganti dan tindak pidana korupsi. Pengadilan harus terus didukung untuk memberikan keadilan dan kepastian dalam mengadili tindak pidana korupsi. Kualitas dan integritas para hakim pada pengadilan tipikor, baik hakim karir maupun hakim ad hoc, perlu terus dijaga agar dapat menghasilkan putusan-putusan yang berkualitas dan dengan demikian memperkuat upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, berbagai hal yang telah diuraikan di atas pada akhirnya membawa kita pada perenungan mengenai politik hukum penegakan hukum tindak pidana korupsi ke depan. Perangkat hukum kita selama ini menggunakan pendekatan retributif pembalasan dan pendekatan impersonal pribadi. Di luar pendekatan ini kita gunakan saat ini telah terdapat juga perkembangan dan pemikiran lainnya. Konvensi anti korupsi misalnya menitik beratkan perpaduan antara keadilan distributif dan keadilan komutatif. Perpaduan kedua pendekatan model ini perlu menempatkan keseimbangan antara kepentingan negara di satu sisi dan kepentingan pihak ketiga yang dirugikan karena tindak pidana korupsi di sisi lainnya. Menguatnya keinginan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara
melalui perampasan aset juga menunjukkan pergeseran pendekatan dari pendekatan in personam menjadi in rank. Pilihan ini tentunya memerlukan pemikiran mendalam agar benar-benar dapat menjawab tantangan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai penguatan sebagai apa yang diberikan di atas. Bapak Ibu sekalian, penguatan penegakan hukum tindak pidana korupsi ke depan merupakan tugas kita bersama. Konferensi Hukum Nasional ini adalah suatu high level meeting yang diadakan untuk menghimpun pemikiran dari para pimpinan tingkat tinggi dan para pakar mengenai strategi sinergitas penegakan hukum tindak pidana korupsi ke depan. Kami berharap melalui konferensi ini kita dapat memperoleh arahan, masukan yang berharga dari berbagai pihak tentang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Akhirnya, dengan mengucapkan dan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, kami membuka secara resmi Konferensi Hukum Nasional tahun 2023, strategi dan sinergitas penegakan hukum tindak pidana korupsi. Semoga Tuhan memberikan kita kemampuan dan niat baik untuk terus memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara. Dengan ini kami buka secara resmi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih kepada para narasumber yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, oleh karena ada agenda, saya sudah minta izin kepada Pak Menko, Yang Mulia Prof. Arif, Yang Mulia Pak Soeharto. Kebetulan sudah sangat terlambat karena kita mulai tadi. Saya mohon izin setelah acara ini sebentar dengan tidak mengurangi rasa hormat karena saya ada agenda yang sulit saya tinggalkan. Terima kasih. Hadirin dimohon berdiri dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM yang telah meringankan langkah dan hadir pada Konferensi Hukum Nasional 2023 ini yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Acara kami lanjutkan, hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Bersama-sama untuk menyuarakan kebutuhan sebagaimana keinginan dari masyarakat luas, tidak hanya masyarakat di dalam negeri, tidak hanya pers, tidak hanya seluruh komponen bangsa, tapi kita juga memperhatikan masukan-masukan yang selama ini muncul dari masyarakat internasional. Baik Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, mari kita dengarkan bersama keynote speaker yang pertama yang akan disampaikan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi kepada Yang Mulia Profesor Dr. Arif Hidayat SHMS. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat pagi. Yang sangat saya hormati Ketua Mahkamah Agung Profesor Dr. Syarifuddin SHMH yang dalam hal ini diwakili oleh sahabat saya. Saya biasa memanggil Mas Harto, jadi saya panggil Mas Harto saja. Yang sangat saya hormati Bapak Menko Polhukam, sahabat saya Profesor Mahfud MD,
Kalau biasanya saya begini, sesama mantan ketua MK tidak boleh saling mendahului. Tapi sekarang sudah menjadi calon wakil presiden, saya nggak berani. Bapak Profesor Yasona, juga sahabat saya. Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabar Eskrim, Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili, saya tadi lupa namanya, Bapak Jaksa Agung Muda, Jampitsus ya, Jampitsus. Kemudian Bapak Ibu sekalian, para pejabat di lingkungan Kumham, para guru besar, para senior yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para peserta konferensi hukum nasional yang berbahagia. Saya telah menyiapkan 2 makalah karena Prof. Widodo pada waktu meminta saya sangat serius. Jadi ada 2 makalah yang sudah saya sampaikan kepada panitia. Jumlahnya kalau tidak salah setebal ini ada sekitar 25 sampai 30 halaman. Maka tidak perlu saya sampaikan keseluruhan, Bapak Ibu sekalian bisa membacanya. Tapi ada highlight yang harus saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan mohon maaf, saya tidak biasa menjadi pejabat. Jadi saya tidak bisa berpidato, tapi saya biasa memberi kuliah, itu habitat saya. Sehingga cara-cara yang saya sampaikan bukan pidato seorang pejabat promotor, tapi ini kebiasaan habitat saya sebagai seorang guru besar yang mengajar di berbagai bangku-bangku kuliah. Oleh karena itu saya akan menyampaikan secara agak santai, tidak berpidato, tapi lebih santai, tapi ada beberapa highlight yang saya sampaikan, yang isinya adalah yang ada di dalam 2 makalah saya ini. Yang pertama begini, Bapak Ibu sekalian, sambil mengingatkan, kita itu memasuki satu time cyclus yang disebut time cyclus 20-30 tahunan di Indonesia ini. Time cyclus pertama zaman mulai dari 08, kemudian 28, kemudian 65, kemudian 98. Itu adalah time cyclus 20 tahunan sampai 30 tahunan. Nah sekarang di era reformasi sudah mencapai usia hampir 20 sampai 30 tahun. Jadi kita memasuki time cyclus pasca reformasi. Tanda-tanda perubahan siklus-siklus rezim di Indonesia ini sering ditandai suatu peristiwa-peristiwa yang mengagetkan kita semua dan bahkan sampai berdarah-darah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya hanya menghimbau untuk supaya kita berhati-hati dalam menyongsong time cyclus yang pasca reformasi ini. Kebetulan time cyclusnya memasuki pasca reformasi bersamaan dengan tahun 2024-2025, yaitu adanya pemilihan umum, baik pileg, pilpres maupun pilkada. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita tetap harus berhati-hati. Yang terpenting adalah menjaga NKRI berdasarkan Pancasila. Kemudian yang kedua, kita punya time cyclus besar, panjang. Time cyclus itu 7 abad. Time cyclus 7 abad dimulai dari kejayaan bangsa yang hidup di Nusantara ini di abad ke-7 di waktu zaman Sriwijaya. Kemudian 7 abad kemudian
bangsa yang hidup di Nusantara ini pernah jaya di zaman Majapahit. Kejayaan Indonesia di zaman Majapahit. Kemudian tambah 7 abad kemudian, abad ke-21. Abad ke-21 ini ya sekarang ini. Kita akan memperoleh kejayaannya NKRI berdasarkan Pancasila. Tapi kita harus hati-hati betul dalam waktu menyongsong time cycles kecil yang 20 sampai 30 tahunan. Saya yakin Indonesia emas yang dicanangkan pada tahun 2045 itu akan tercapai dan Indonesia mengalami kejayaannya. Kalau itu di Nusa Sriwijaya, di Majapahit, sekarang di NKRI berdasarkan Pancasila. Begini Bapak Ibu sekalian, sambil juk ini saya suka juk Pak Mahfud. Pada waktu Indonesia mengalami time cycles yang kecil-kecil tadi, itu saya teringat dengan The Founding Fathers menamakan Republik ini adalah Ibu Pertiwi. Saya kebetulan pernah menjadi ketua atau presiden Mahkamah Konstitusi se-Asia, Mahkamah Konstitusi dan lembaga-lembaga sejenis ke-Asia. Saya sering berkunjung ke luar negeri dan berdasarkan pengalaman yang saya baca dalam buku-buku, negara-negara Eropa itu menamakan negaranya adalah Fatherland. Indonesia menggunakan istilah yang The Founding Fathers memilihkan Ibu Pertiwi. Bagus mana, baik mana antara Fatherland dan Ibu Pertiwi? Menurut saya, hebat Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi mempunyai stamina dan ausdauer karena berjenis kelamin perempuan. Lebih hebat daripada yang laki-laki. Kalau Fatherland itu sangat rapuh, fragil. Karena apa? Data statistik banyak perempuan nenek-nenek dibanding laki-laki. Jadi laki-laki itu gampang mati. Nah, negara Eropa sekarang sudah mulai nampak kebangkrutannya. Sedangkan Indonesia yang namanya Ibu Pertiwi akan mengalami kejayaannya. Kemudian begini, pada waktu Republik ini masih berusia muda, Ibu Pertiwi itu masih haid, sehingga masih ada darah-darah. 65 ada darah, 45 ada darah, tapi syukur Alhamdulillah setelah masuk ke 98, era reformasi, darah sudah tidak keluar. Pergantian dari Pak Habibie ke Gus Dur, ke Bu Mega, ke SBY, sampai ke Jokowi tidak ada darah-darah yang keluar. Karena Ibu Pertiwi sekarang apalagi sudah berusia 78, sudah menopause. Jadi sudah tidak ada darah yang akan keluar lagi. Semoga pemilu 2004-2005 ini akan berlangsung dengan aman, tertib karena Ibu Pertiwi sudah menjadi nenek-nenek sehingga mengasuh anaknya, mengasuh warga negaranya dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pada waktu kita melakukan amandemen tanggal 98, 99, 2021, era itu di tingkat global menunjukkan satu situasi yang luar biasa. Luar biasanya apa? Terjadi polarisasi antara Barat dan Timur sudah selesai. Malah di situ Samuel Huntington juga Francis Fukuyama menulis ada perubahan gelombang dari pemerintahan yang otoriter, totaliter menjadi yang demokratik. Dalam tulisannya Prof. Mahfud, disertasinya dari pemerintahan yang non-demokratik menjadi demokratik. Ada gelombang kayak begitu. Gelombang demokratisasi tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh bagian dunia ini, baik di Amerika, di Eropa, sampai ke Arab Spring juga mengalami itu. Proses konsolidasi demokrasi Arab Spring itu belum berjalan dengan baik, malah sekarang masih berdarah-darah.